Halo, berjumpa lagi dengan saya Dr. Hari di drhari.com. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan keguguran. Namun, sebelum saya menjelaskan faktor-faktor tersebut, saya akan terlebih dahulu mendefinisikan apa itu keguguran. Keguguran dalam bahasa medis disebut dengan abortus, yaitu keluarnya janin dari dalam rahim ibu sebelum janin itu sendiri bisa bertahan hidup di luar rahim ibu. Dan tindakan menggugurkan kandungan ini disebut dengan aborsi. Faktor pertama yaitu trauma. Segala bentuk benturan, tekanan, pukulan pada daerah perut akan dapat meningkatkan tekanan dinding perut yang pada akhirnya akan menekan rahim dan menyebabkan rahim berkontraksi. Dan ini sangat sering dijumpai pada wanita yang jatuh terpeleset maupun yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Faktor kedua yaitu penggunaan obat-obatan. Wanita yang sedang hamil harus berhati-hati dalam mengkonsumsi obat-obatan karena ada obat-obatan tertentu yang dapat menyebabkan kontraksi pada dinding rahim. Salah satu obat yang mempunyai efek samping menyebabkan kontraksi dinding rahim yaitu obat dengan nama generik misoprostol atau yang mempunyai merek dagang alias nama kerennya yaitu Cytotec. Obat ini bisa menyebabkan kontraksi dinding rahim dan berakibat keguguran pada wanita. Faktor ketiga adalah penyakit. Ada penyakit tertentu yang secara spesifik menyebabkan gangguan peredaran darah dari ibu menuju rahim maupun janin. Akibatnya, janin tidak dapat mendapatkan suplai darah dan makanan yang seimbang dengan usia janin itu sendiri. Salah satu penyakit yang secara spesifik menyebabkan keguguran adalah toksoplasmosis. Sebenarnya ada juga penyakit lain yang bisa menyebabkan keguguran, yaitu penyakit lupus. Faktor keempat yang dapat menyebabkan keguguran itu adalah kondisi fisik dari ibu itu sendiri. Kenapa? Kondisi fisik yang terlalu lemah ataupun karena aktivitas yang terlalu berat itu bisa mengakibatkan kurangnya asupan energi, darah, dan makanan yang seharusnya didapatkan oleh rahim dan janin. Mengapa? Karena pada orang yang bekerja dengan berat maupun yang mengalami stres emosional maupun secara fisik, maka energi dan makanan yang seharusnya terfokus untuk rahim akan terbagi ke beberapa tempat, misalnya ke otak, ke otot, maupun ke jantung. Faktor yang kelima adalah kelainan pada janin itu sendiri. Pada janin-janin yang mengalami kelainan bawaan maupun gangguan genetik, maka biasanya janin tersebut akan gagal berkembang. Dan ternyata tubuh wanita hamil itu mempunyai mekanisme normal untuk mengeluarkan janin yang tidak berkembang atau mengalami kelainan yang berat tersebut. Oke, itulah 5 faktor yang bisa menyebabkan
keguguran. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk bisa mencegah agar jangan mengalami keguguran? Yang pertama adalah trauma. Simpel sekali. Langkah pertama adalah ibu hamil harus lebih berhati-hati pada saat berjalan maupun melakukan aktivitasnya. Jangan terlalu sering menaiki kendaraan maupun menaiki tangga di rumahnya ataupun kantor tempat kerjanya. Menggunakan sendal atau sepatu yang tidak berhak tinggi itu jauh lebih baik dibanding memaksakan memakai sepatu berhak tinggi namun beresiko tinggi mengalami jatuh. Faktor yang kedua, obat-obatan. Wanita hamil harus selalu memperhatikan setiap jenis obat-obatan yang mereka makan. Jangan sekali-kali memakan obat-obatan tanpa mengkonsultasikan terlebih dahulu obat tersebut ke dokter. Yang ketiga, penyakit. Jika Anda mengalami penyakit seperti yang saya sebutkan tadi, akan lebih baik jika selama proses kehamilan Anda selalu berkonsultasi dengan dokter untuk melakukan pengawasan ketat terhadap fisik Anda, penyakit Anda, maupun pada rahim Anda. Faktor yang keempat, kondisi fisik. Untuk dapat menjaga kondisi fisik tetap prima, maka yang harus Anda lakukan adalah pertama, membatasi jam kerja. Yang kedua, membatasi beban kerja. Dan yang ketiga adalah meminum suplemen untuk menjaga fisik Anda. Dan yang keempat adalah istirahat yang cukup. Yang ingin saya tekankan di sini adalah bagi Anda para ibu hamil, usahakanlah untuk selalu mengkonsultasikan apa yang Anda derita maupun Anda alami. Jangan sekali-kali mengambil keputusan sendiri, karena bisa jadi keputusan yang Anda ambil itu adalah salah. Oke, mungkin itu saja video saya kali ini. Semoga video yang saya upload ini bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi Anda yang menonton video saya, harap jangan lupa untuk mensubscribe channel saya. Terima kasih.